Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Siti Mukaromah dengan NIM 230101201300061 dan saya Devi Staningsih dengan NIM 230110201200027. Saya Veronica Agustin dengan NIM 230101201200058. Nah, di sini kami akan mempraktekkan mengenai pembuatan konsentrat untuk sapi perah. Alat yang digunakan untuk penyusunan pakan yaitu plastik, karung, dan timbangan. Bahan baku yang digunakan untuk penyusunan pakan yaitu ada tepung jagung, bekatul, ampas tahu, garam, tepung kunyit, dan premik. Pencampuran bahan pakan dimulai dengan komposisi yang paling besar, kemudian dilanjutkan ke komposisi yang paling kecil. Tuang katul di atas karung sebagai bahan pakan layer pertama. Kemudian dilanjutkan ampas tahu sebagai bahan pakan layer kedua. Campur bekatul dan ampas tahu hingga semuanya homogen. Selanjutnya tuang tepung jagung sebagai bahan pakan layer ketiga. Campur semuanya hingga homogen. Tuangkan garam, tepung kunyit, dan premik. Setelah dituangkan, kemudian dilakukan pencampuran hingga semua bahan baku homogen. Setelah semua bahan baku tercampur merata, kemudian dilakukan pengemasan terhadap pakan.
Bahan pakan dapat dikemas menggunakan kantong plastik dan ditimbang sebanyak setengah kilogram atau 1 kilogram. Pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan plastik kecil yang hanya memuat bahan pakan sebanyak setengah kilogram. Setelah itu, kantong plastik diberikan perekat supaya pakan tidak tumpah. Setelah pengemasan selesai, bahan pakan dapat disimpan di gudang penyimpanan. Yang pertama mengenai poin penting yaitu formulasi pakan yang akan diproduksi. Terkait ke kondisinya yaitu dalam penyusunan formulasi pakan ini menggunakan metode trial and error dengan memperhatikan nilai nutrisi bahan pakan yang akan digunakan. Kendalanya dalam hal ini tidak ada dan solusinya pun tidak ada. Kemudian yang kedua yaitu menghitung kebutuhan bahan baku. Nah, kendalanya dalam menghitung bahan baku ini yaitu kesulitan dalam menemukan jumlah bahan baku yang akan digunakan supaya memenuhi standar. Kemudian kondisinya sendiri, perhitungan kebutuhan bahan baku disesuaikan dengan kebutuhan sapi perah laktasi dengan menggunakan metode trial and error dengan jumlah bahan pakan yang digunakan sebanyak 5 kg. Untuk solusinya sendiri yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan ternak sapi laktasi dengan BB 300 kg dengan PBBH 0,75 kg. Nah, selanjutnya yaitu mencari informasi lokasi sumber bahan baku pakan ternak. Kondisinya sendiri, informasi didapatkan dengan mengunjungi pabrik tahu, toko pakan ternak, dan petani untuk mendapatkan bahan baku yang akan digunakan sebagai pakan ternak. Nah, kemudian kendalanya yaitu lokasi sumber bahan baku yang cukup jauh. Kemudian solusinya yaitu mencari informasi mengenai bahan baku di sekitar lokasi terdekat. Kemudian selanjutnya yaitu ada menghubungi produsen supplier bahan baku pakan ternak. Nah, kondisinya sendiri yaitu mengkomunikasikan dilakukan secara langsung dengan mengunjungi produsen bahan baku atau toko pakan ternak. Kendala yang dialami tidak ada dan solusinya pun tidak ada. Terima kasih. Kesepakatan spesifikasi bahan baku dilakukan di lokasi produsen berada dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas bahan baku. Kemudian, untuk harga disepakati sesuai harga pasaran dan jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan produksinya nanti. Untuk pengiriman sendiri disepakati maksimal 2 minggu setelah pemesanan dan pembayarannya dilakukan secara cash. Kesepakatan pemesanan dilakukan setelah mengetahui kualitas bahan baku tersebut bagus dan tidak terdapat subalan. Untuk pengecekan kuantitas dan kualitas bahan baku dilakukan sebelum dan setelah bahan baku sampai dengan melakukan uji organoleptik. Mengenai pengiriman sampel bahan baku dilakukan dengan mempertimbangkan waktu dan keamanan. Pengiriman bahan baku pakan ternak dapat dilakukan menggunakan mobil pick up. Untuk pengujian atau pengecekan kesesuaian bahan dengan spesifikasi menggunakan uji organoleptis. Untuk penyimpanan di gudang menggunakan sistem FIFO atau first in first out. Barang dapat dikemas dalam karung supaya tumpukan barang cukup kuat atau kokoh dan tidak mudah roboh sehingga barang dapat dihitung. Untuk kendala dalam penyimpanan biasanya kesulitan dalam mengatur posisi penyimpanan pakan. Untuk solusinya, bahan pakan dapat ditumpuk menggunakan sistem kunci 5 dan barang yang masuk pertama harus keluar pertama supaya
bahan pakan tidak mudah kadaluarsa. Untuk distribusi pakan jadi dapat dilakukan dengan pengiriman bahan pakan ke peternakan atau toko pakan ternak setelah mendapatkan persetujuan dengan pemiliknya. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.